Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi pagi hari ini itu saya akan kembali ke Jakarta dengan kereta api Argo Parahyangan ya. Kereta api Argo Parahyangannya itu berangkat jam 6 dan posisi kita sudah di stasiun Bandung dan kita langsung menuju ke rangkaiannya ya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, bagaimana kelanjutan videonya? Simak terus sampai habis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Oke teman-teman, jadi kereta api Argo Parahyangannya akan segera diberangkatkan dari stasiun Bandung. Jadi kondektur yang berdinas itu Mas Kurnia ya. Mas Kurnia itu salah satu kondektur di Bandung ya teman-teman. Pada semangat ya pagi-pagi. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bandung tepat pada pukul 00.00 yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Gambir pada pukul 9:23 menit. Selama dalam perjalanan kita akan melewati dan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan Sasak Saat yang berada di antara stasiun Maswati dan stasiun Sasak Saat, serta jembatan Cisomang yang berada di antara stasiun Pleret dan stasiun Cikadondong. Perkenalkan, saya Kurnia Ramadan sebagai kondektur yang bertugas. Apabila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya di nomor telepon
0815 tertera pada papan nama kondektur yang berada di ujung depan kabin kereta. Demi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bersama, mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Mengenakan masker secara baik dan benar, serta dihimbau memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Selamat menikmati perjalanan sehat, aman, dan nyaman bersama PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih dan selamat pagi. I open up my eyes to the world, I open up my mind to it now. I open up my heart to a girl, and hope she doesn't tear it all down. And like a little strand of her hair, a piece of her will always be found on my pillow in the shirts that I wear. Her laugh was always my favorite sound. No, I always loved all the ways you made me feel. There's nothing that compares, every day it felt so real. I couldn't get enough, you're the one whose time I'd steal. You showed me how to love, how to open up and deal, yeah. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. Bapak Feby Pratama ya, sejak stasiun Gambir. Betul sekali. Sudah sesuai, silakan dari kembali terima kasih. Mari Mas. Sometimes I don't wanna wake up, I stay in bed till the day up. I think about where you lay up, and the nights that we stay up. All the things that you say to me, all the times that you come over to stay with me, all the problems that you said were okay with me. Kita akan memasuki salah satu warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, yaitu terowongan Sasak Saat. Terowongan Sasak Saat merupakan jalur terowongan kereta api terpanjang kedua yang ada di Indonesia, setelah terowongan Wilhelmina di Cijulang, Banjar. Terowongan ini memiliki panjang 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903 oleh Belanda. Terowongan ini berada di jalur antara Purwakarta dan Padalarang di kilometer 143 di antara stasiun Maswati dan stasiun Sasak Saat, membelah perbukitan Cinepong di Kampung Sasak Saat, Desa Sumur Batu, Kabupaten Bandung Barat. Terowongan ini telah dilakukan penjagaan khusus sehingga pada ujung terowongan dapat dilihat gardu jaga untuk juru periksa terowongan. Terima kasih dan selamat pagi.
Jembatan Cisomang berlokasi di Desa Cisomang, Kecamatan Dalam dan Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jembatan Cisomang ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2004. Jembatan Cisomang baru merupakan pengganti dari Jembatan Cisomang lama yang sudah ada sejak tahun 1932. Jembatan Cisomang lama masih berdiri di samping Jembatan Cisomang baru. Untuk Anda pecinta fotografi, keindahan alam yang nampak dari ketinggian ini merupakan surga artistik yang dapat Anda berikan sebagai buah karya Anda. Terima kasih dan selamat pagi. Mengakhiri perjalanan di stasiun Purwakarta. Mempersilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Pintu keluar stasiun Purwakarta kami sediakan sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Informasikan saat ini kereta api Argo Parahyangan telah tiba di stasiun Purwakarta. Mbak. Udah sarapan? Udah dong. Udah dong, siap. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di stasiun Purwakarta ya. Dan untuk saat ini kita masih menunggu untuk berangkat kembali dari stasiun Purwakarta. Tadi informasinya sekitar 9 menit lagi ya. Gimana Mbak? Iya Pak. Semangat pagi. Masih semangat ya? Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Prami ya teman-teman. Siap. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama Mbak Pramugari Kereta Apinya nih. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya sama Mbak Pramugari Kereta Apinya. Untuk itu kita mau kenalan dulu. Halo Mbak, halo Mbak. Dengan siapa nih Mbak namanya? Reva Selviana. Mbak Reva? Selviana. Selviana. Oh panggilannya Reva ya? Iya Reva. Oke baik, dengan Mbak Reva. Mbak Reva berasal dari mana Mbak? Kamu berasal dari Bandung. Bandung ya? Iya, asli Bandung sih Pak. Oh asli Bandung, berarti ya alhamdulillah banget ya karena
penempatan di Bandung. Tapi ini baru Pak, ini perdana di Bandung. Oh gitu. Jadi kemarin selama 2 tahun itu di Surabaya, BO8. Oh Surabaya. Jadi sempat merantau dulu ya. Oke, baik. Oke, berapa lama di Surabaya? Di Surabaya selama 2 tahun. Oh sudah 2 tahun. Oh baik. Emang udah berapa lama nih bekerja sebagai pramugari kereta api? 2 tahun lebih. Kebetulan Sudah 2 tahun. Oh iya. Berarti benar-benar baru banget ya? Baru banget, Bandung tuh langsung pindah Bandung gitu. Oh iya, baik. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Nah, berarti sudah 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu Mbak, kira-kira apa aja sih suka duka Mbak itu menjadi seorang pramugari kereta api? Mungkin bisa diceritain. Kalau suka dukanya tuh banyak banget pasti. Apalagi kalau aku merantau kan. Jadi iya. lebih double lagi. Double lagi ya. Kalau sukanya paling lebih ke kerjanya sambil traveling, nyantai. Terus kalau orangnya yang suka jalan-jalan pasti enjoy banget sih. Banget iya. Ya. Baik, Terus kalau misalkan dukanya paling susah ketemu sama keluarga gitu. Terus waktu mungkin kalau jam kereta malam kita harus bergadang kayak gitu sih biasanya. Oh iya baik. Gitu. Berarti kalau misalkan perjalanan malam itu iya sih, karena kan kereta bisa dibilang hampir 24 jam ya. Karena ada perjalanan yang malam juga, jadi istirahatnya berbeda lah ya dari orang-orang yang seperti biasanya. Oke, gimana nih Mbak kondisi pelanggannya hari ini? Hari ini sih masih ya lancar sih Pak. Lancar ya, alhamdulillah. Nggak ada kendala? Nggak ada. Tadi di kereta lihat ada polisi nggak? Polisi nggak ada, adanya tentara. Oh ada tentara, oh enggak. Oh, berarti polisi nggak ada ya? Nggak ada ya, saya belum nemu deh Pak. Enggak, soalnya aku mau mencari hati Mbak. Modus. Oke, baik. Oke teman-teman, buat teman-teman yang ingin mengetahui seputar pramugari kereta api, bisa di follow Instagramnya Mbak Reva ya. Boleh Mbak? Boleh? Iya. Di mana Mbak Instagramnya? Di Reva Selviana. Tulisannya ada di bawah sini ya. Di bawah sini ya. Oke baik. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya. Semoga perjalanan kita hari ini lancar dan semoga Mbak sehat-sehat selalu. Dan semoga kita langgeng sampai kakek dan nenek. Amin. Diaminin teman-teman. Ya kan sehat selalu. Iya. Kena dia teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Oke Mbak. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah selesai ya ngobrol bareng bersama Mbak pramugari kereta apinya. Dan sekarang kebetulan Mas Pramanya juga nggak lagi sibuk ya. Udah selesai melayani pelanggan. Untuk itu kita ngobrol-ngobrol juga ya sama Mas Pramanya. Halo Mas. Halo. Ya, gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kalau boleh tahu Mas, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Wendy Ibrahim. Panggilannya Wendy. Ya. Asalnya dari Bandung. Oh, asal dari Bandung. Ya. Oke, baik. Satu lagi? Perkenalkan, nama saya Aldi Fauzi, dipanggilnya Aldi, asal dari Bandung, penempatan BO1 Jakarta. Jakarta? Oh, ini kru ke Jakarta? Ini kru Jakarta, saya kru Bandung. Wah, kok bisa? Dia mau ke Jakarta lagi. Oh, gitu. Baik. Oke, baik. Nah, Mas Wendy, sama Mas Aldi itu satu angkatan apa beda? Saya satu angkatan, Pak. Oh, satu angkatan. Ya, angkatan. Oh, masuk KAI tahun berapa dulu? Tahun 2019. Jadi sekarang kurang lebih udah 2 tahun di kereta api sebagai pramugari. Oke, baik, luar biasa. Juga kalau 2 tahun mah juga apa namanya ya? Banyak. Cukup lama lah ya. Iya, pastinya juga banyak ya pengalamannya ya. Nah, kira-kira Mas sebagai pramugara kereta api itu pengalamannya apa aja sih? Kayak suka dukanya gimana itu sebagai pramugara kereta api? Yang suka-suka dulu paling ya. Boleh, nggak apa-apa. Yang sukanya jadi tiap hari pas lagi dinas tuh kita nggak kerasa kayak kerja gitu. Jadi kayak sambil liburan bisa ngelihat pemandangan, bertemu orang banyak. Jadi tahu mengetahui karakter pelanggan kayak seperti apa, beda-beda karakter kan Pak. Betul. Terus kita juga lintas daerah, lintas kota tiap hari
nggak di satu kota terus. Oh, jadi itu sukanya. Jadi nggak monoton ya? Iya, apalagi yang buat yang suka traveling jalan-jalan gitu kan, itu udah kayak menyelam sambil minum air gitu. Betul. Sekalian kerja, jadi sekalian bisa main Jalan-jalan, juga. Iya, betul, itu betul. sukanya yang paling saya suka di situ. Oh, oke. Nah, kalau dukanya gimana? Kalau dukanya yang pertama itu ya jauh dari keluarga, karena kan kita keluar kota. Oh iya betul. Tapi di samping itu kan kita nganterin penumpang juga. Iya. Jadi pernah pas waktu misalkan bulan puasa, bulan Ramadan itu kan kita jauh dari keluarga, kadang buka di kereta, kadang sahur di kereta juga. Oh iya. Pas hari raya juga kadang kan lagi di kereta, lagi dinas, jadi nganterin. Tapi suatu kebahagiaan kalau kita nganterin penumpang terus mereka bertemu keluarganya, itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Itu dukanya sih, jadi jauh sama keluarga aja. Betul. Berarti kalau sisi positifnya itu sebagai ladang amal lah ya Pak Iya, kita ya, ladang amal mengantarkan pelanggan untuk mudik ya. Untuk mudik, oke, bertemu baik. dengan keluarga. Siap, mantap. Kalau Mas Aldi gimana nih? Apa nih sukanya sebagai pramugara kereta api? Sukanya sama sih, kita jadi nggak jenuh gitu kan, nggak kayak jenuh ya. kerjanya tiap hari ganti. Kayak kadang Jakarta nih, sarapan kita Jakarta, nanti makan siang ada di Tegal gitu, nanti makan malam ada Surabaya gitu Pak. Jadi kayak nggak jenuh. Kalau dukanya sih lebih kayak kadang suasana hati orang kan suka agak sedih gitu Pak ya. Kita harus tetap humble, harus tetap melayani penumpang dengan baik gitu Pak. Jadi kayak harus jadi yang terbaik lah gitu Pak. Baik. Luar biasa. Jadi sukanya itu sarapannya di Jakarta, kentutnya di Surabaya ya. Kentutnya di Surabaya. Oke, baik. Mantap. Nah, pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang istilahnya yang paling berkesan itu selama berdinas sebagai pramugara kereta api? Kira-kira ada nggak Mas? Yang paling berkesan banget gitu ya. Ada satu saat ketika saya dinas itu di kereta api Kertajaya, saya dulu pernah ada penumpang yang mau melahirkan Pak. Mau melahirkan? Iya, jadi dia lagi mengandung. Cuman dia berapa bulan lagi gitu kayaknya. Iya. Cuman udah kerasa di kereta. Nah, di atas kereta itu dia udah Mules gitu. udah mulus. Nah, dari situ kami semua segenap kru yang bertugas langsung menangani dia pas lagi mau melahirkan itu. Iya, jadi itu yang paling berkesan tuh saat menangani yang melahirkan. Oh iya. Bareng-bareng Betul. semua krunya itu. Oh iya. Kita bener sih kalau dalam perjalanan itu kita nggak tahu ya apa hal yang terjadi. Makanya di kereta api itu juga ada aturan untuk ibu hamil sebenarnya. Cuman kan kita nggak tahu. Kadang lahiran itu bisa lebih awal ya kan, karena bisa juga sesuai dengan prediksi tanggalnya. Oke, baik. Mantap. Jadi waktu itu lahirannya berhasil ya Mas? Lahirannya alhamdulillah, ibu dan bayinya juga selamat. Dia naiknya dari stasiun Pasar Senen, tujuannya ke Semarang. Dia turunnya di Haurgelis. Jadi alhamdulillah selamat ibu dan anaknya. Iya, alhamdulillah, itu luar biasa nih. Mantap Mas. Iya benar, karena kita dalam kereta kan nggak ada rumah sakit ya, jadi memang benar-benar urgent ya teman-teman. Tempat tenaga kesehatan juga kan terbatas. Oh iya, baik. Bareng-bareng itu. Jadi iya betul, itu sangat luar biasa lah buat diri Mas ya sebagai pengalaman seorang pramugara kereta api. Mantap. Nah, kalau Mas Aldi sendiri nih, apa nih paling berkesan selama menjadi pramugara kereta api ini? Kalau hal yang paling berkesan buat saya sih pernah dipercaya Pak untuk melayani Menteri BUMN, iya Bapak Erick Thohir. Widih, luar biasa ya Bapak Erick Thohir ya. Suatu kebanggaan tersendiri aja sih Pak, bisa ngelihat secara langsung, bisa melayani secara langsung gitu Pak. Gitu sih. Saya sendiri belum pernah lihat langsung teman-teman. Jadi punya pengalaman sendiri ya. Jadi dengan situasi yang berbeda pastinya ya, karena kita melayani Bapak Menteri ya. Oke, baik. Luar biasa. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya obrolan singkat kita bersama Mas Pramugara Kereta Api. Mas boleh minta Instagramnya nggak? Untuk Instagram, Mas Ibrahim di mana? Ibrahim Wendy, nanti ada di sini. Oh iya, tulisannya ada di bawah sini ya teman-teman. Oke, baik, nggak apa-apa, siap. Nah, kalau Mas Aldi apa nih Instagramnya? @fauzaldi _z di bawah sini juga Pak. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui seputar pramugara kereta api, langsung saja di follow Instagramnya mas kita ini. Oke, baik. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Wendy, Mas Aldi.
Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama Bapak Kondektur Kereta Api Argo Parahyangan nih. Masih muda banget ya. Yuk kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Masnya. Halo Mas. Halo. Widih, selamat pagi. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas, namanya siapa Mas? Perkenalin, kalau nama saya Kurnia Ramadan. Kedudukan Kondektur SOT Bandung. SOT Bandung. Bandung. 2, ya. Panggilannya? Pak Kurnia biasa dipanggilnya. Oh iya, Mas Kurnia. Oke, baik. Mas Kurnia, udah berapa lama nih bekerja sebagai kondektur kereta api? Kalau intake awal masuk Nah. kereta itu November 2018. 18. Iya, sampai sekarang. Jadi dari awal juga di Bandung. Oh, dari Bandung. Oh, nggak mutasi kemana? Belum pernah lah ya? Kalau mutasi udah, kebetulan kepala saya itu awal rekrut itu sebetulnya Polsus. Oh, Polsus. Jadi awal rekrut Polsus, begitu diterima, langsung dimutasi ke masinis, calon masinis LRT. Calon masinis. Iya. Jadi sempat 3 bulan di Jakarta, di Cikini, 3 bulan, dapat telek lagi, mutasi lagi. Mutasi ke lagi. konektor. Iya. Jadi dari konektor udah sampai sekarang. Oh, oke, baik. Berapa kali itu? Berapa kali mutasi lumayan ya? Ya memang sih kalau di kereta api itu kita bisa aja teman-teman, kita itu dimutasi daerah, mutasi unit kerja ya. Itu balik lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Berarti kalau dihitung-hitung bekerja sebagai kondektur itu sudah berapa tahun nih? Kalau dihitung 2019 sih sebetulnya. Oh, iya, 19, 20, 2,5 tahun lah. Oh, 2,5 tahun. Oh, oke, baik. Nah, dengan pengalaman kerja yang cukup sudah lama lah ya istilahnya, sudah lumayan, jam terbangnya sudah lumayan lah. Gimana nih kira-kira suka duka menjadi seorang kondektur kereta api? Sebetulnya sih banyak sukanya, tapi iya, tetap aja dukanya pasti. Betul. Kalau dukanya itu ya karena kita jam kerja itu nggak tentu, jadi beda dengan orang kantor yang pulang pagi, berangkat pagi pulang malam. Kalau kita kan kadang bisa berangkat jam 10 malam sampai subuh gitu. Selain dari itu dukanya juga jauh dari keluarga, dalam arti karena nggak selalu bisa pulang pagi sore, bisa juga ada yang menginapkan seperti itu. Betul. Nah, istirahat di mes ya? Lebih lama, kadang berangkat dari rumah pagi, pulangnya besoknya lagi, kadang bisa seperti itu. Jadi lebih jauh dari keluarga, lebih lama gitu. Oh iya, baik. Kalau untuk sukanya gimana? Sukanya yang lebih banyak. Jadi orang lain itu kalau mau berpergian ke antar kota itu kadang harus prepare. Mungkin dia juga waktu mudik doang atau sebulan sekali. Kalau kita bisa tiap hari antar kota. betul. Kita bisa hampir setiap hari traveling gitu ya. Kita bisa makan sarapan nanti khas Bandung, nanti kita makan siang khas Jakarta gitu. Jadi dalam sehari aja kita bisa makan makanan khas 2 daerah bisa kita gitu. Jadi bisa makan di Bandung, kentutnya di Jakarta gitu ya. Oke, baik. Mas gimana? Masih jomblo kah atau sudah menikah kah? Kebetulan sudah berkeluarga. Jadi di awal tahun ini Januari mulai berkeluarga. Oh iya, alhamdulillah. Tahun sih sebetulnya. Oh iya, luar biasa. Gak apa lah ya, kan sudah mapan juga. Tunggu apa lagi ya teman-teman ya. Oke, baik. Dulu Mas masuk rekrutmennya itu dari lulusan apa? Saya kebetulan SLTA, jurusan otomotif dulu. Oh, otomotif ya. Karena memang waktu itu daftarnya Polsus ya? Iya, Polsus. Penerimaannya semua jurusan dulu? Dulu penerimaannya masih bisa ya. Untuk Polsus SMK kejuruan masih bisa ya? SMA IPA bisa. Oh iya, baik. Karena memang setiap rekrutmen itu tergantung kebutuhan perusahaan ya Mas ya? Betul. Oke, baik. Perkembangan juga. Betul sekali. Yang sekarang kan kondektur kebetulan untuk rekrutan yang terakhir itu untuk otomotif nggak bisa tuh. Kalau nggak salah SMK perhotelan sama SMA IPA IPS. Oke, baik. Ya, sudah. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Semoga sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan ya. Semoga perjalanannya lancar dan aman. Oke, baik teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mengetahui seputar kondektur bisa follow Instagramnya Mas Kurnia nggak?
Boleh juga, termasuk ada juga beberapa yang DM terkait tentang rekrutmen. Yang bingung-bingung boleh dengan senang hati. Saat waktu luang pasti saya sempatkan untuk sharing lah gitu. Oke, baik. Di mana Mas Instagramnya? Untuk Instagram di @kurniaramadan14. Oh iya, tulisannya ada di bawah sini ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mas Kurnia atas waktunya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Baik. Bye-bye. Oke, teman-teman, tidak terasa kita sudah mau masuk stasiun Bekasi ya. Untuk itu, sekian dulu ya video kita untuk hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Saya kembali ke stasiun Buaran dengan komuter lain ya teman-teman. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.